Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tetap selalu semangat. Oke, seperti biasa untuk di kesempatan kali ini kami akan mengulas kembali update perkembangan terbaru terkait proposal penyelamatan koin Lunsi, yang mana memang ada beberapa poin penting yang saya rasa ini merupakan langkah baik untuk kelangsungan hidup Lunsi ke depannya nanti. Akan tetapi, sebelum sahabat saya ajak mengulas lebih detail terkait topik inti pembahasan video kali ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Dan teruntuk sahabat yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video, agar sahabat tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Dan sekarang pasang earphone-mu, nyamankan posisimu, dan simak videonya sampai habis. Ya, mungkin sebagian besar dari sahabat sudah mendengar terkait kabar pengadilan Seoul, Korea Selatan yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Do Kwon selaku founder daripada Terra Luna 2.0, yang mana berhubungan dengan berita penangkapan Do Kwon di atas. Tak sedikit dari komunitas Terra Luna Classic atau Lunsi yang merasa khawatir dan was-was akan kelangsungan hidup koin Lunsi ke depannya nanti. Namun kendati demikian, sepertinya kabar penangkapan Do Kwon di atas 99,9% tak akan berdampak apapun terhadap kelangsungan hidup koin Lunsi ke depannya nanti. Karena pasalnya, perlu diingat bahwa saat ini Do Kwon sudah tak lagi menjadi founder koin Terra Luna Classic atau Lunsi, dan juga kita semua tahu bahwa koin Lunsi saat ini telah sepenuhnya diserahkan atau berada di tangan komunitas Lunsi itu sendiri. Buktinya, meskipun surat penangkapan Do Kwon telah resmi dikeluarkan oleh pengadilan Seoul, Korea Selatan, hal tersebut sedikit pun tak menghalangi untuk beberapa bursa memberikan dukungan terhadap Techburn sebesar 1,2% pada transaksi koin Lunsi, yang diantaranya yang pertama, Eris Protocol. Dikutip dari thecryptobasic.com, sehubungan tentang tersetujuinya pembakaran pajak Lunsi sebesar 1,2% oleh tim Terraform Lab, yang mana proposal Techburn tersebut dijadwalkan akan diimplementasikan per tanggal 20 September 2022 kemarin, terdapat beberapa bursa yang telah menyatakan bahwa mereka akan mendukung langkah tersebut, yang salah satunya adalah Eris Protocol, sebuah protokol liquid staking dan auto compounding untuk Lunch liquid stake Lunch di Eris yang disebut sebagai AMLUN. Dan AMLUNs tersebut baru-baru ini telah diluncurkan untuk membakar 3 kali lebih banyak token Luna Classic dengan biaya yang sama, yang mana jika kita mengirim koin Lunsi ke dompet Burn, jumlah Lunsi akan tetap sama selamanya. Namun akan lain cerita jika kita mengirim AMLUNs ke dompet Burn, maka secara otomatis ia akan terus menerima hadiah staking dan sekaligus juga akan membakar hasil API tersebut. Jadi seperti itulah cara Eris Protocol dalam melakukan pembakaran 3 kali lipat token Luna Classic dengan biaya yang sama. Yang kedua, Exchange Binance. Seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, Exchange Binance akan menerapkan Techburn sebesar 1,2% pada transaksi deposit dan juga withdrawals koin Lunsi beserta USDC melalui jaringan Terra Classic yang akan ditayangkan pada ketinggian blok Terra Classic atau sekitar tanggal 21 September 2022 pukul 22 UTC. Namun meskipun untuk saat ini Exchange Binance hanya menerapkan Techburn sebesar 1,2% pada transaksi deposit dan juga withdrawals koin Lunsi beserta USDC melalui jaringan Terra Classic, sedangkan untuk trading spot, margin, perdagangan berjangka belum diterapkan pajak pembakaran sebesar 1,2%. Menurut announcement yang telah saya dapatkan, besok tepatnya tanggal 22 September 2022, Binance akan mengadakan live AMA dengan tim Terra Luna Classic, dan mungkin saja dengan diadakannya live AMA besok, Binance mau untuk mengubah keputusannya untuk dapat mengimplementasikan pajak pembakaran sebesar 1,2% di semua transaksi Lunsi, baik transaksi on-chain maupun transaksi off-chain.
Yang ketiga, Exchange Kraken dan juga Exchange Bitrue. Sama halnya dengan Exchange Binance, Exchange Kraken dan juga Exchange Bitrue hanya menerapkan take burn sebesar 1,2% pada transaksi deposit dan juga withdrawal koin Lunsi beserta USDC melalui jaringan Terra Classic. Namun untuk Exchange Kraken akan menayangkan proposal take burn Lunsi secara on-chain pada tanggal 21 September 2022 pukul 06 UTC. Sedangkan untuk Exchange Bitrue akan menayangkan proposal take burn 1,2% secara on-chain pada tanggal 19 September 2022 pukul 10 UTC dengan denominasi koin yang akan diterapkan pajak secara on-chain diantaranya koin Luna Classic, USDC, Anchor Protocol, CTX, Miliku, Orion, dan juga koin STT. Yang keempat, untuk Exchange Max Global seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, Max Global hanya menerapkan pajak pembakaran 1,2% Lunsi di perdagangan spot sampai tanggal 17 September 2022 saja. Dan saat ini Max mengumumkan bahwa ia secara resmi telah mengakhiri event penerapan pajak pembakaran 1,2% Lunsi di perdagangan spot selama 2 minggu tersebut. Dengan hasil jumlah total keseluruhan pembakaran Luns telah mencapai sekitar 466,3 juta koin Lunsi yang telah dibakar. Namun menurut info yang telah beredar, Max Global akan kembali meneruskan penerapan pajak pembakaran 1,2% Lunsi di perdagangan spot jika telah mendapatkan persetujuan dari user Max Global itu sendiri. Kemudian jika sahabat masih ingat tentang balasan tweet akun Twitter Binance Customer Spot terkait alasan tim Binance yang hanya menerapkan take burn Lunsi sebesar 1,2% untuk transaksi on-chain dikarenakan pihak Binance menyesuaikan dengan proposal yang telah ada. Yang mana jika kita cermati dengan seksama di dalam proposal pembakaran koin Lunsi memang hanya tertera take burn Luns sebesar 1,2% untuk transaksi on-chain saja. Sedangkan penerapan take burn Lunsi sebesar 1,2% untuk transaksi off-chain tidak tertera di dalam proposal pembakaran Lunsi tersebut. Maka untuk itulah saat ini komunitas daripada Luna Classic atau Lunsi akan mengajukan proposal baru yang berisi penerapan take burn Lunsi pada transaksi off-chain yang tujuannya tak lain agar Binance beserta bursa-bursa lainnya dapat bersedia untuk menerapkan pajak pembakaran 1,2% di semua transaksi Lunsi baik transaksi on-chain maupun transaksi off-chain, guna agar pembakaran yang terjadi pada koin Lunsi tersebut bisa semakin optimal dan lebih efektif. Serta selain komunitas Luna Classic atau Lunsi akan mengajukan proposal baru untuk penerapan take burn Luns pada transaksi off-chain, ini Mike Callisto, salah satu CEO LunsDAO, mengumumkan bahwa ia juga telah meluncurkan proposal untuk mengaktifkan kembali protokol Inter-Blockchain Communication atau protokol IBC dengan tujuan untuk meningkatkan utilitas koin Lunsi itu sendiri. Karena sebelumnya, Fatman whistleblower Terra yang terkenal David Goldstein beserta beberapa analis lainnya sempat memperingatkan untuk para investor agar tak berinvestasi kepada koin yang tak memiliki utilitas seperti Terra Luna Classic atau yang kita kenal saat ini dengan sebutan koin Lunsi. Untuk itu, dengan kembalinya Prism Protocol, Eris Protocol, dan juga pengaktifan kembali protokol IBC tersebut diharapkan dapat mengantarkan interoperabilitas agar dapat mengubah statement negatif yang bisa datang kapan saja menyerang koin Lunsi. Serta selain itu, komunitas Terra Classic saat ini juga terus berusaha untuk mendapatkan kembali USDC dollar peg, atau dalam arti komunitas masih terus berusaha untuk dapat menstabilkan harga USDC tersebut agar dapat kembali stabil menjadi 1:1 dengan mata uang fiat US dollar, sehingga pertukaran antara Luns dan juga USDC dapat aktif kembali, dan hal tersebut tentunya dapat menambah kembali utilitas daripada Luna Classic itu sendiri. Yang mana perlu sahabat ingat bahwa pada bulan Mei sekitar 4 bulan yang lalu, USD yang sekarang menjadi USDC telah kehilangan keseimbangannya dengan US dollar, bahkan USDC pun telah gagal untuk merebut kestabilannya kembali.
yang secara otomatis hal tersebut telah membuatnya hilang kendali dan jatuh tersungkur hampir mendekati nol. Dan juga dikarenakan antara stablecoin USDC dan juga koin Lunsi tersebut saling berkesinambungan antara satu sama lain, maka kejadian crash tersebut juga menyebabkan pencetakan suplai koin Lunsi terus bertambah hingga mencapai 6,9 triliun koin Lunsi. Yang tentu hal tersebut tentunya juga berdampak pada penurunan harga Lunsi secara signifikan. Dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut lagi, maka pada waktu itu tim Terraform Labs memutuskan untuk menonaktifkan pertukaran antara LUNS dan juga USDC yang berlangsung hingga saat ini. Kemudian jikalau nantinya mereka para komunitas LUNS telah berhasil membuat harga USDC tersebut dapat kembali stabil menjadi 1:1 dengan US dollar, serta dapat memastikan USDC tak lagi rentan terhadap serangan yang membuatnya runtuh kembali, maka mungkin saja pertukaran antara koin LUNS dan juga stablecoin USDC dapat diaktifkan kembali, sehingga hal tersebut akan lebih efektif untuk membantu melakukan pembakaran koin LUNS melalui kontrol algoritmik aslinya. So, jadi bagaimana? Apa pendapat sahabat semua terkait perkembangan usaha dari para komunitas untuk menyelamatkan harga Luna Classic yang telah saya ulas di atas tadi? Coba tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar, serta jika mungkin saya terdapat kesalahan dalam penafsiran kata, saya mohon sahabat bantu koreksi melalui kolom komentar di bawah ini. Saya Sinau Crypto, pamit.